Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita masih bisa bernafas dan bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan ceramah singkat ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak ada di posisi kamu tuh gak punya siapapun? Bisa jadi hal itu tuh karena kita lagi jauh dari Allah, atau bisa jadi keimanan kita tuh sedang menurun. Menurut surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, milik Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadapkan wajah, disitulah Allah ada. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Bisa kita simpulkan ya bahwa Allah itu ada di mana aja kita berada. Kalau kita ngerasa sendirian, putus asa, gak punya semangat hidup, gelisah, ingat selalu penggalan surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi La tahzan innallaha ma'ana, yang artinya jangan sedih, Allah pasti di pihak kita. Karena perlu diingat pada surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku akan selalu ingat kepadamu. Bersyukurlah atas kenikmatanku dan janganlah mengingkariku. Maknanya, kita hanya perlu mengingat Allah, maka semua rasa kegelisahan, kesendirian, putus asa, tidak semangat hidup itu akan sirna karena kita punya Allah. Terus, gimana dong kalau kita ngerasa masalah kita tuh gak punya solusi, gak ada solusinya? Maka kita harus ingat bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Seperti yang dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 150, dan semakin diyakinkan pada surat Ali Imran ayat 160 yang artinya, bila Allah menolongmu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Sebaliknya, jika Allah meninggalkan kamu, siapa lagi yang dapat menolongmu selain Dia? Maka kepada Allah lah para mukmin harus bertawakal. Allah juga mengingatkan kita bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, yang disebut dalam surat Al-Insyirah bahkan sebanyak 2 kali, yaitu pada ayat ke-5 dan ke-6 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, kita tuh gak boleh jauh dari Allah. Bisa jadi rasa kesepian, kesedihan, kegelisahan, putus asa, tidak semangat hidup yang kita rasakan itu cara Allah buat menegur kita supaya kita tuh gak semakin jauh dari Allah. Tidak harus langsung melaksanakan ibadah yang menurut kamu berat kok. Kamu bisa mulai dengan sholat fardu tepat waktu, berzikir setelah sholat, dan berdoa setelah sholat. Allah mau kita itu mendekat kepadanya agar ketenangan yang Allah janjiin kayak di surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya mereka itu orang beriman yang berhati tenang karena selalu ingat Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dalam doa yang kamu panjatkan, kamu juga boleh kok curhat ke Allah tentang apapun, masalah kamu, tentang perasaan kamu, tentang apapun yang kamu rasain itu kamu boleh kok curhat ke Allah. Kayak kamu curhat ke manusia, itu kamu boleh curhat ke Allah. Karena Allah tuh maha pendengar buat hambanya. Bahkan itu disinggung di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali bahwa Allah itu maha pendengar.
yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 224, surat Al-Baqarah ayat 227, surat Ali Imran ayat 34, surat Al-Baqarah ayat 244, surat Al-Anfal ayat 53, surat At-Taubah ayat 98, surat At-Taubah ayat 103, surat Yunus ayat 65, surat Al-Ankabut ayat 5, surat Fusilat ayat 36, dan surat Al-Hujurat ayat 1. Kesimpulannya, saat kamu lelah dengan dunia ini, dibandingkan kita melakukan dosa dengan memikirkan gimana sih cara mengakhiri hidup ini biar aku tuh gak capek hidup di dunia ini, atau malah berbuat yang melenceng dari segi agama, lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah dan selalu mengingat Allah. Karena Allah itu selalu ada loh buat hambanya tanpa membeda-bedakan hambanya. Walaupun mungkin dosa kita banyak, mungkin kita ngerasa tidak pantas, Allah tuh tetap mau buat selalu ada buat kita. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian lagi ya, karena Allah itu selalu bersama kita. Untuk mengakhiri pembicaraan ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah kata atau mungkin ada yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.